Oke, thank you buat yang buka website rianrahmat.com.wordpress.com. Pada kali ini agak sedikit beda ya, jadi saya akan nunjukin dalam bentuk video. Uh, saya mau nunjukin software bagus tentang layout optimization yang lagi banyak digunakan ya. Uh, Baik, kita langsung lihat aja. Jadi kalian buka, nah ini layout, buka aja layout.com, nanti trustnya bikin sendiri dia. Nah, ini software online dibikin oleh University Bed sama di Inggris sama Arup dan beberapa universitas lainnya. Jadi ini adalah software dua dimensi untuk menentukan layout optimasi dari semacam kayak truss. Eh, ini contohnya, kalau kalian buka langsung kebuka ini seperti ini. Jadi misalnya ada domain, domain dalam bentuk kotak seperti ini, ada beban satu dan reaksi peletakan di dua titik sini. Nah, nanti dia akan cari layout batang, tarik dan tekan, mana yang paling optimal. Nah, di sini ada volumenya, terkecil ya, volume terkecil yang optimal buat beban tersebut dan boundary condition tersebut. Ya, kita mau coba pakai software ini buat kalian juga coba di eh, rumah atau ini bisa akses via handphone juga bisa, sorry. Handphone juga bisa. Nah, yang mau kita coba itu kita mau coba balok pendek juga, bebannya mirip-mirip kayak gini, cuma kasus untuk outrigger beam. Mungkin kalau yang nggak tahu outrigger beam, ini saya buka outrigger struktur. Jadi itu sekarang udah mulai populer ya buat high rise building. Nah ini, eh, jadi kalau misalnya kalian punya bangunan tinggi, itu kan yang nahan core wall doang misalnya. Itu inersia itu kan tergantung depth ya. Jadi kalau core wall kan depth-nya kan cuma segini ya. Dengan adanya outrigger beam-nya ini dibuat agar depth-nya itu seluruh bangunan. Jadi tekan tariknya dilempar ke kolom, namanya outrigger kolom. Nah, di sini outrigger beam atau outrigger truss ini harus menahan gaya geser yang cukup besar ya. Dia bisa pakai baja atau beton. Cuma yang sekarang lagi mulai populer yaitu penggunaan baja. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Uh, Dia pakai baja gitu. Bentuknya ini bentuknya V. Ada yang bentuknya beda lagi. Uh, nah, ini contoh. Ada bentuknya seperti ini. Nah, beda-beda gitu kan. Nah, lewat software ini kita bisa cari mana yang paling optimal gitu. Jadi kasus kita ambil satu outrigger beam yang sebelah sini. Ini boundary-nya kotak seperti ini. Nanti restorannya kita bikin banyak, jadi nggak cuma di atas doang, di tengah-tengah juga buat ngelihat butuh nggak kira-kira uh, yang connect ke tengah-tengah. Lalu untuk outrigger kolomnya, karena nanti ada beban horizontal ya, jadi di sini ada tekan. Kita kasih beban vertikal ke bawah dari atas sini dan vertikal ke bawah dari bawah sini, dari beban tarik yang di bawah, kolom yang di bawah. Oke, jadi kita coba mulai dari awal biar paham. Saya klik new problem. Oke. Nah, habis itu kita bikin domain ya. Misal di sini. Ini kalian bisa lihat gridnya ya. Gridnya ada di sini ya. Jadi ini negatif 7, negatif 7, sorry, negatif 76, negatif 76 di sini, 76, 76, 7, terus balik lagi ke sini. Nah, oke, dia jadi closing loop. Nah, ini boundary-nya. Kita masukin support. Nah, supportnya ini diklik terus diputar biar bisa uh, arahnya. Nah, ini juga diputar. Ini juga diputar. Ini kasih. Ini tadi kan kita mau taruhnya di tengah-tengah juga ya untuk representasikan shear wall restraint-nya. Jadi istilahnya uniform, inilah uniform restraint. Oke, terus kita kasih beban. Nah, ini kalian bisa kasih magnitude-nya kalau mau. Jadi misalnya yang ini magnitude-nya 1, ini magnitude-nya 2 bisa. Oke, misalnya kita ambil sama aja dulu satu-satu. Oke, kalau udah selesai kita coba solve, start solving. Nah, ini dapat ya volumenya ya, 80 ya.
Ini catatan ya, di sini stress rasionya saya compression stress ratio dari compression strat sama tension strat sambil sama ya. Kalau kalian mau, dia nggak bisa consider buckling di sini kalau misalnya kalian pakai baja. Jadi kalau pendekatannya kayak gini aja. Jadi kalau misalnya kalian mau consider buckling, ya compressionnya lebih kecil daripada tension ya kan otomatis. Misalnya kalian geser ke sini ya. Tapi untuk saat ini kita nggak consider dulu satu, saya anggap. Eh, jadi ini layoutnya. Nah ini yang masih kurang baik ya dari softwarenya. Terkadang dia langsung berubah jadi seperti ini. Tapi intinya kayak gini bentuknya. Jadi kan ini kan masih complicated ya. Nah, ini menariknya software layout Trust ini, dia itu ada tulisan simplify. Jadi kita sacrifice volume, kita nggak cari volume yang terbesar, bisa di lebih besarkan dikit, tapi kita simplify layout Trust ini biar bisa dikonstruksi di lapangan lah otomatis. Misalnya saya tulis 5%. Mana 5%? Oke. Nanti dia sending problem lagi. Terus ini tergantung internet kalian ya. Error. Sending, nah ini dia. Oke. Nah, ini jadi kan kelihatan ya. eh, Kalau layout layout yang paling optimal itu seperti ini ya. Jadi ada jarak kira-kira dari kolom ke wallnya itu yang panjangnya ini kira-kira kalau ini dia 14 ya, kan tadi kan 7 sama 7 14 ya kan. Nah, di sini ini di 3 3,5. Jadi 7 tambah 3,5 sekitar 10,5-nya. Jadi kalau saya pakai kalkulator, eh, 7 tambah 7 kan 14. 10,5 dibagi 14 itu 0,75. Jadi 0,75 itu lokasi V. Habis itu dari sini naik ke atas, naik ke atas. Nah, ini layout optimal. Ini kan udah mulai bisa dikonstruksi ya. Nah, terlihat bahwa restraint yang bagian tengah nggak pakai ya. Jadi murni gayanya itu nempelnya ke ujung-ujung doang ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat kasus, ini ada yang udah pernah pakai seperti ini. Ah, 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 sorry, mana ya? Kalau nggak salah Profesor Dino Chen itu yang pakai. Coba. Nah, ini menarik tapi dari China ya. Jadi bahasanya agak susah. Kalian bisa bikin English saja. Saya juga nggak tahu bahasa China. Kok not ditranslate? Harusnya bisa, tapi ini beliau juga ngecek kasus seperti itu, kasus untuk outrigger. Ini dia bikin ini tentang wind. Jadi dia analisis soal wind. Sorry ya, kita coba lihat bentar. Sepertinya ini nih. Ya benar ini. Ini dia. Ini Profesor Dana Chen. Dr. Dana Chen. Outrigger. Nah, dia dapat mirip kayak punya kita. Kayak layout ini, ya kan? Jadi optimasinya buat outrigger ini core wall, ini kolom. Dia dapat seperti ini juga. Mirip ya kan? 100 109. Nah, ini dia pakai OpenSys ya. Ini diputar bebannya jadi di atas. Tapi dia kasih restrainnya cuma di bawah doang. Jadi kita coba pakai restrain di tengah-tengah. Uh, Hasilnya dia itu juga nggak pengaruh ya. Nah, ini buat dapat layout optimasinya. Tapi ini kalau dia pakai software buatan dia sendiri, OpenSys. Bukan buatan dia sih, dimodifikasi biar bisa self optimization. Nah, ini nanti dipakai di projectnya. Nah, ini kasusnya. Jadi terlihat ya, kalau misalnya Outrigger itu self optimalisasinya paling baik seperti ini. Nah, ini kalian bisa coba untuk yang lain ya. Misalnya di sini ada example-nya. Kalau misalnya kalian oke.
Nah, ini di sini ada example. Ini ada yang tadi Mitchell cantilever. Ini half plane, jadi point loadnya di sini. Ini propet, ya lain. Ini beam. Nah, ini truss, Warren truss. Kalau misalnya kalian punya truss beban, itu yang paling optimal seperti apa ini nanti dia bikin Warren truss. Nah, ini boleh kita coba. Ini udah disimplify ya, disimplify 10% makanya keluar Warren truss. Oke, nah ini agak error nih. Ini harusnya ada warnanya. Kalau misalnya kalian mau ngubah warnanya ya tinggal geserin dikit nanti dia uh, sending problem lagi. Kalau misalnya masih kayak gitu juga save as. Ini di save save as file terus di ini lagi ini masih ya kan. Save lagi terus dibuka lagi nanti biasanya dia udah benar. Nah, ini kita mau coba kalau misalnya compression itu lebih kecil daripada tension capacity karena kita consider buckling. Misalnya 2. Kita tunggu masih perform dia agak lama ya. Bisa aja hang. Sayang. Ya bentuknya agak jadi kacau ya. Jadi mungkin nggak menarik kita bisa edit volume lagi. Dia nggak harus 27% ya. Jadi dicarinya mana yang optimal dan mana simplify juga. Kalau misalnya udah mentok ya udah mentok gitu. Jadi nggak harus sampai 27% kayak gini. Dia agak lama. Nah ini udah mulai agak kelihatan simplifikasinya. Ya, lagi iterasi. Jadi kalau bebannya solver could not find a suitable solution to simplify it. Ya ini artinya dia mentoknya di sini. Dia nggak bisa solve. Kita bisa naikin iterasinya. Nah, kalau ini masih kacau ya. Jadi kalau bebannya semakin banyak ya, itu memang makin susah ya intinya. Oh, ini bisa bentuknya seperti ini, beda antara kiri kanan nih gara-gara sendi sama roll ya. Jadi bukan software-nya yang salah. Iteration. Balik lagi seperti ya ke Warren, Warren Trust. Tapi Warrennya kan bisa kelihatan ya kalau misalnya yang tengah itu dia kasih lebih panjang daripada yang dekat tumpuan ya. Nah ini nggak dapet. Ya intinya agak susah memang. Tengah itu lebih panjang daripada yang tumpuan. Kenapa? Ya simpel lah kalau misalnya kita analisis kan yang tengah itu kan berhubungan sama geser. Yang mana geser itu kan gedenya kan di dekat tumpuan. Misalnya kalian coba example lain. Di sini Warren Truss yang tadi. Ini kalau misalnya ada void kena beban torsi itu kalian lihat. Torsi. eh, ini restraintnya. Jadi ini kayak building. Building kena beban torsi. Ini core wall-nya. Dia tarik tekannya seperti apa. Ini grandstand nih kalau misalnya di stadium. Nah ini ini just for fun, concave. Nah ini warehouse yang udah disimplifikasi ya. Nah ini trust warehouse. Trust warehouse bentuknya seperti Warren, Warren juga dapatnya. Nah ini kelihatan juga ya.
Kalau misalnya yang bagian tengah ini lebih panjang daripada makin ke kiri makin ke pendek ininya, jarak antar elemen diagonalnya ya, karena sirnya kan makin kecil. Nah, ini kalau misalnya boleh ada yang belakangnya, ini gara-gara sendi-sendi ya, makanya seperti ini. Kalau dia sendi-sendi roll belakangnya ini nggak ada. Karena buat support gaya yang eh, melawan, melawan menjauh gitu. Ini udah disimplify 10%. Oke, intinya kalian bisa coba apa aja di sini buat ngelihat layout truss mana yang paling optimal. Gaya-gayanya juga bisa dikasih, cuma kalau misalnya gayanya terlalu banyak, itu kadang-kadang agak sering error ya. Tapi saya nggak tahu, tergantung komputer yang lainnya. Terus kalian bisa main-main juga di stress ratio. Jadi kalau ke kiriin itu artinya compressionnya lebih kecil daripada tension. Jadi di sini ada rasionya. Ya, ini bisa kan dia kan tiap kali kalian ubah dia berubah ya. Nah, ini bisa kalian pause dulu. Ini jumlah iterasinya. Nanti kalau misalnya dia nggak dapat, ini iterasinya kalian bisa tambahin. Tapi makin lama. Nah, ini simplifikasinya dari volume ya. Ini benchmark volume ini yang paling optimal sebelumnya. Jadi, nah ini gridnya kalau misalnya kalian mau ini udah paling refine. Kalau misalnya nggak mau refine bisa di seperti ini. Nanti ini tergantung. Nanti dia pengaruh ke eh, ini. Nanti kan dia sending problem lagi karena dia cari layout optimasinya berdasarkan grid ya. Jadi bu ini buat simplify. Terus di sini kalau misalnya mau ngilangin gridnya, nah ini kadang-kadang bentuknya seperti ini ya. Jadi hilang ininya. Warnanya kalian save as terus buka lagi aja biasanya. Baik lagi ya namanya juga masih awal. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan. Kalian bisa coba ini nanti di rumah. Oke, thank you. Terima kasih.